salah satu ikhtiar jalur langit membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kedua, jangan lupa diserahkan kepada Allah Ta'ala itu dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan kita manut jalurnya Allah, mau diarahkan kemana kita juga ikut, arahkan kemana kita ikut. Insya Allah nanti kita ditata oleh Allah plek, 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 dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohman Sabarudin sebagai owner atau perintis Gikastur Gunung Kidul, yang mana Gikastur itu memiliki arti Ghaniyun Karimun, yang dulu saya artikan sebagai sugih juga mulia. Tetapi selang beberapa tahun, terus perkembangan zaman, juga perkembangan produk-produk kami, terus ada yang melatar belakangi GK itu menjadi gundelan kiai. Store itu identik dengan toko, sehingga kami memiliki banyak produk. GK Store beralamat di Gebang Wetan, Melian, Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, yang mana memiliki beberapa produk unggulan, yaitu yang pertama adalah sampel rapot K13, yang kedua ada figura, baik itu untuk mahar yang 3D atau yang biasa. Yang selanjutnya kami juga menambah produk itu undangan mulai dari yang biasa sampai yang paling mahal, insya Allah kami bisa mengerjakan. Seperti mencetak yang lain insya Allah juga bisa, seperti tempat martabak, wadah roti, wadah kue, ataupun yang lainnya. Di sini pun kami juga menambah produk karena di sekolah ada beberapa jaringan, yaitu seperti Samir Wisuda. Alhamdulillah tahun kemarin kita berhasil mengerjakan sekitar 2.600 Samir Wisuda untuk area Kabupaten Gunung Kidul saja. Ada beberapa yang keluar dari area Gunung Kidul, tapi cuman beberapa pieces. Ada name tag, ada juga buket, mahar nikah, sanggan, dan lain sebagainya. Perlengkapan nikah insya Allah di Gikastur lengkap, mulai dari sound, panggung, tapi kita juga menggandeng teman-teman. Nanti kalau pesen undangan banyak, kita gratisi ular-ular atau mau itu hasanah di tempat pengantin itu. Terus alhamdulillah Gikastur ini sudah berjalan mulai tahun 2017 sampai sekarang, itu berarti ya sekitar 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hampir 7 tahun kita berkarya di bidang percetakan. Tapi percetakan kelasnya percetakan rumahan. Seperti itu. Kalau saya ditanya kenapa memilih usaha di bidang percetakan, karena salah satu yang melatar belakangi saya bergerak di bidang percetakan adalah karena di daerah kami itu masih sangat minim toko-toko atau orang-orang yang bergerak di bidang percetakan. Karena kami di daerah sini, desa kampung ini jauh dari pusat kota, sehingga kami memilih untuk menekuni di bidang percetakan. Di sisi lain, karena kami membidik di bidang percetakan, juga ingin memaksimalkan teman-teman yang berada di kampung agar dapat berkiprah dalam kami menyediakan jasa untuk melayani masyarakat. Untuk pemasaran sebenarnya kami sudah berusaha berbagai cara.
ada yang online, ada yang offline. Tetapi karena keterbatasan kami, sebenarnya malah rame yang offline. Karena kenalan-kenalan di sekolah, teman-teman yang ada di daerah lain, mungkin lewat WA, telepon, dan lain sebagainya. Untuk yang online seperti Shopee, Tokopedia, Facebook itu pun jarang, tetapi ada beberapa yang order lewat Shopee. Misalkan undangan kemarin kita kirim ke mana itu Bantul, membangun Tapan Bantul, itu ya lewatnya online gitu. Tetapi paling maksimal sementara ini malah lewat offline, status WA, Towo, seperti itu. Menurut saya kalau kita berusaha atau mendirikan usaha di kota itu, satu, yang pertama saingannya sudah banyak. Yang kedua, kita juga harus menyewa tempat. Belum tentu usaha itu langsung berkembang baik. Terus untuk bayar tempat kan setiap bulan, mungkin bulanan atau tahunan pasti membayar. Kalau di desa itu yang pertama, lokasi kita milik sendiri, jadi kita tidak mengeluarkan uang sewa untuk membayar tempat. Yang kedua, kita juga memfasilitasi lingkungan. Orang di lingkungan sendiri ada, di kampung sendiri ada. Masa orang-orang harus ke kota yang jauh dari pusat perbelanjaan seperti itu. Jadi kita juga mempertimbangkan orang-orang yang ada di desa, yang dekat aja ada, masa mau ke kota seperti itu. Jadi kami memilih di desa, mungkin salah satu alasannya seperti itu. Alhamdulillah selama ini kita juga melibatkan teman-teman yang istilahnya yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun yang sudah bekerja tetapi kurang maksimal. Contoh nih, kemarin kita dapat proyek untuk mengerjakan majalah dari salah satu pondok terbesar di Gunung Kidul. Itu sebanyak 1.500 majalah. Nah, kita juga melibatkan teman-teman yang sekiranya penghasilannya itu masih sedikit atau yang memiliki waktu luang tapi dia ingin mendapatkan penghasilan, kita ajak untuk berkarya. Selama 2 malam dan 3 hari kemarin ada 1, 2, 5 atau 6 orang, alhamdulillah 1.500 undangan final dan selesai. Tahun kemarin kita mengerjakan 2.600 samir. Kita juga memberdayakan teman-teman sekitar 10 orang. Mulai dari yang menjahit, terus kita ngecor resinnya, nempelin penitinya, juga merakit ke samir atau kalungnya. Itu ternyata bukan proses yang sebentar, seperti itu. Jadi kalau ditanya dampak positif untuk lingkungan, alhamdulillah selama ini sudah bermanfaat untuk teman-teman sekeliling. Walaupun belum semua, tetapi paling tidak kita membantu kerabat-kerabat dekat atau teman-teman yang dekat dengan lingkungan kita. Kalau untuk modal, saya itu sebenarnya awal hanya modal nekat. Bukan mulai dari nol, bahkan mulai dari minus. Kenapa? Karena awal saya merintis Gkastur ini saya hanya sebagai reseller. Teman saya punya produk yaitu sampul rapot, saya menjadi marketingnya. Saya keliling ke sekolah-sekolah, menawarkan sampul rapot ini, terus itu mendapatkan upah atau bagi hasil, saya ngejual ulang itu. Lama-kelamaan kita juga berpikir terus nambah produk. Mulai dari itu perlengkapan yang ada di sekolah, pengadaan barang mungkin bisa, pengadaan barang, ATK dan lain sebagainya. Kami usahakan untuk memang spesialis bergerak di bidang itu. Lama-kelamaan karena semakin banyak customer, ya mau nggak mau kita harus karena kita perintis bukan pewaris, kesana kesini mencari modal, utang bank.
kita pinjam ke bank, sebelumnya pinjam ke teman dulu, kita dimodali teman, alhamdulillah lancar, karena semakin banyak kita juga berusaha sendiri, karena kalau tergantung kepada teman ya nggak enak kan. Jadi kita mandiri, kita negosiasi dengan bank, alhamdulillah dapat kur, kita manfaatkan untuk membuat tempat kerja, beli alat, terus beli apa yang perlu dibeli seperti printer, komputer, bahan, baik yang bahan tahan lama maupun yang langsung habis kita beli, kulaan biasanya. Paling jauh terus langganan itu kita mencapai di Madiun Jawa Timur. Sudah mengerjakan sampul ijazahnya itu ya sekitar 5 tahun kelima, alhamdulillah sampai sekarang masih bekerja sama dengan Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung Madiun. Kalau untuk undangan kita sudah sampai ke luar Jawa. Undangan, terus ada ini yang kita online kan juga itu baju pagar nusa, malah paling sering ke luar Jawa itu baju pagar nusa, sering ke Sumatera, Kalimantan, Jambi, Jawa Timur, Jombang, Malang, Madiun, Sidoarjo, itu sering online baju hem pagar nusa atau kaos baju olahraga itu loh, baju olahraga pagar nusa itu sering online lewat Shopee. Kalau yang produk-produk lain sering di online itu Samir, alhamdulillah juga sering online. Paling jauh mana kemarin, Kebumen atau mana, ada yang online ke kita untuk Samir. Ini contohnya seperti ini nih, Samir Wisuda ini namanya. Nah ini Samir Wisuda produk kami, harganya juga cukup terjangkau. Untuk bahan kita menggunakan resin ketebalan 2 mili, stiker vinyl, terus cor resin. Untuk belakangnya menggunakan peniti putih, kainnya kain satin pakai rumbai. Untuk harga kita bandrol seharga 16.000, terkadang ya 18.000, tergantung nanti banyaknya pesanan. Kalau cuman sedikit biasanya kita jual 18.000, kalau banyak 16.000. Tanpa coresin hanya 14.000. Sangat murah sekali dan terjangkau. Anak-anak sudah sangat suka ini. Ini yang sering di online kan ini. Jadi mestinya paling jauh. Kalau sang Gunung Kidul biasanya ya pesennya ke kita. Ini yang belakangnya stainless, harga 18.000 juga. Ini. Tapi ini terkadang kita kehabisan bahan yang stainless, makanya kita selalu rekomendasikan menggunakan yang akrilik. Kalau produk unggulan sebenarnya itu yang pertama adalah undangan, Samir, sampul ijazah, dan figura. Ini ada 4 produk unggulan. Tapi kami gini mas, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Contohnya kemarin ada yang pesen kaligrafi ini, kita suruh mengerjakan di masjid. Kalau teman-teman lewat di salah satu jalur alternatif ini, Pok Cucak, turun kan, terus ke kanan nanti tembus di Kecamatan Ponjong, itu ada masjid megah mewah, Masjid Al-Huda Subardi. Itu kita kerjakan dengan tim CV Kalam Art yang berada di Kerapiak, mengerjakan kaligrafi di dinding masjid ataupun di rumah-rumah, ataupun seperti yang ada di belakang kami. Belakang kita ini ada satu produk karya dari tim kami, itu ada ayat kursi. Biasanya kami bandrol ya sekitar 1 juta sampai 1.500.000.
tergantung pengirimannya kemana, seperti itu untuk yang kaligrafi. Sebenarnya kalau ditanya kendala terbesar itu ketika kita mau mencari bahan baku, Mas. Mencari bahan baku itu kan harus ke pusat kota, yang mana pusat kota itu dari lingkungan kami sangat jauh sekali. Jadi kalau mau kula itu harusnya banyak sekalian. Kalau tidak banyak nanti rugi di perjalanan. Kalau mau kulaan banyak, belum tentu barang itu langsung terproduksi. Dan kita harus memutarkan modal. Nah, terkadang terkendala di situ. Jadi untuk mencari bahan baku, karena kadang kita harus ke Solo, ke Jogja, ke Wonogiri, itu juga lumayan jaraknya. Kita kan latar belakangnya adalah seorang santri. Orang santri itu menurut saya kita harus bisa memposisikan diri. Terkadang kita harus bisa bergerak di bidang ekonomi, harus bisa bergerak di bidang kebudayaan, harus bisa bergerak di bidang keagamaan. Jadi terkadang kita juga terkendala di situ, karena memang di Gcastor ini yang menjadi pokok adalah saya pribadi. Untuk teman-teman yang lain itu kita ajak ketika hanya ada proyek. Saya belum berani untuk mengangkat menjadi karyawan tetap. Mungkin ya tetap di sini atau tetap duduk. Kalau untuk menjadi karyawan tetap belum berani. Kita kembali ke awal, harus bisa bergerak di beberapa bidang. Untuk itu kami berlatar belakang santri, ya sebisa mungkin mengajak teman-teman yang lain untuk membantu atas keberhasilan di Gcastor ini. Walaupun harus merangkak-rangkak ataupun harus ngelesot-ngelesot, ya yes, kita lakukan seperti itu, Mas. Sebagai media iklan kami, silahkan nanti kalau mau cek di media sosial boleh dicek di FB. Kalau FB itu ada FB istri saya, itu biasanya fokus di buket sama mahar. Kalau saya fokus di samir, sampul ijazah, dan figura. FB-nya namanya Rohman Sabarudin saja. Kalau Shopee, Albab Shop 123. Nanti boleh dicek lah di situ. Kalau penghasilan terbesar itu ketika kita musim wisuda. Musim wisuda berarti musim samir, Mas. Musim samir seperti ini, tahun kemarin kita di angka 50 juta. Tapi masih kotor itu. Kalau bersih ya sekitar 25 paling. Setengah dari pengeluaran itu pasti menjadi laba kita. Misalnya habis 50 berarti sekitar 25 bersih. Insya Allah seperti itu. Ya alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah kita diberi kelancaran oleh Allah. Ya karena memang rezeki itu gimana sih? Sudah ditentukan sendiri, sudah menjadi takaran kita sendiri. Usaha bagaimanapun kalau belum menjadi jatah kita, ya memang belum sampai kepada kita. Terkadang sudah kita pegang, sudah kita simpan, itu pun malah menjadi jatah orang lain. Contoh, kemarin kita setelah selesai proyek samir, buku kenangan, dan lain sebagainya, ternyata kita tertimpa ujian, musibah. Saya masuk ke dalam jurang itu ya agak lumayan banyak sih, membenahi mobil dan lain sebagainya itu juga lumayan banyak. Terus untuk kegiatan-kegiatan lain, untuk kita bagi-bagi ke Pak Tukang dan lain sebagainya, itu sudah qadarullah, sehingga kita seberapapun harus kita syukuri. Kalau syukur insya Allah ditambah oleh Allah Ta'ala. Jadi tetap semangat, jangan putus asa. Pesan kami terakhir yaitu teman-teman kalau untuk
menjalankan usaha apapun, ikhtiarnya, ini pengalaman saya selama 5 tahun terakhir nih, saya merasakan itu, kita juga berikhtiar atau bahasanya Jawa itu nirakati usaha kita. Kenapa? Kalau kita tidak lewat jalur langit, hanya mengandalkan otot, mengandalkan tenaga, manusia itu terbatas ya. Terbatas. Kadang kalau kita pas lelah, kita capek, ya sudah bruk, tidak ada yang mengerjakan, akhirnya terbengkelai. Itulah manusia. Tetapi kalau kita juga menggunakan jalur langit, contoh nih, maksud jalur langit itu kita secara tenaga, secara otot itu tetap bekerja, tetapi secara batiniah kita harus memiliki wirid. Contoh yang paling mudah tapi pahala ringan itu amalan dari orang tua kami, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca sehari itu ya 100 kali. Man qara'a la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim kulla yaumin mi'ata marrat la faqran abada. Kira-kira seperti itu. Jadi salah satu ikhtiar jalur langit membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, jangan lupa diserahkan kepada Allah Ta'ala itu dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah tuh, 2 itu saja insya Allah cukup, dan kita manut jalurnya Allah. Mau diarahkan kemana kita juga ikut, arahkan kemana kita ikut. Insya Allah nanti kita ditata oleh Allah, plek, 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 dengan sendirinya. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, awal sampai akhir banyak salahnya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa, bersilaturahim di kemudian hari dengan keadaan sehat walafiat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.